Hello learners, balik lagi dengan Edmund Learning. Kali ini kita akan bahas mengenai matematika, pecahan, juga pertambahan dan pengurangan dalam pecahan, oke? Jadi kita langsung mulai masuk ke dalam topik kita kali ini semua. Oke, fraction atau pecahan. Oke, jadi ini hari ini kita akan bahas mengenai satu topik matematika yang sangat penting, yaitu fraction. Oke, jadi fraction jadi apa itu fraction? Fraction itu adalah suatu bilangan yang terdiri dari dua bagian, yaitu numerator dan denominator. Oke, jadi kita simpulkan dulu A sama B yang di atas numerator dan yang di bawah denominator. Oke. Jadi fraction ini adalah suatu bilangan yang memiliki dua bagian, yaitu numerator dan denominator. Juga di sini akan banyak disebut 5/6, mungkin berapa per berapa, seperti itu. Jadi di tema fraction akan banyak disebut kata per atau mungkin angka lainnya. Dan ini kita akan bahas mengenai numerator dan denominator beserta juga addition and subtraction dalam fraction, oke? Dan di numerator ini apa sih guys? Numerator ini adalah jumlah yang belum diambil atau bilangan yang masih tetap ada dari sesuatu tersebut. Jadi dari benda tersebut, numerator itu adalah sesuatu yang belum diambil, yang belum digeser dari angka bilangan yang bulat. Tetapi kalau misalkan sudah diambil, itu sudah bukan namanya numerator, tapi dia akan bukan berada di numerator yang ini, tapi dia akan pindah yang bilangan yang telah digeser itu akan pindah menuju tempat yang lainnya, oke? Jadi misalkan seperti ini contohnya. Saya mempunyai kue, oke? Jadi saya punya kue. Saya bagi jadi 4, oke? Jadi pecahannya jadi seperti ini. Totalnya 4. Saya ambil 2, oke? Jadi numeratornya yang masih ada di sini ini adalah jumlahnya yang paling di atas, oke? Kemudian apa yang terjadi pada 2/4 lainnya? 2/4 lainnya saya akan pindahkan ke tempat yang lain karena sudah digeser. Jadi bukan 4/4 lagi, tapi 4/4 min 2 sama dengan 2/4. Jadi seperti itu. 4/4 ini, oke? Yaitu artinya sama dengan 1. Oke? Jadi bisa dibayangkan kalau misalkan 4/1 sama dengan 4, kalau misalkan 4/4 sama dengan 1. Oke? Jadi bukan 4/4 sama dengan 4, tapi 4/1 itu baru 4, kalau 4/4 itu baru 1. Karena ini satu kesatuan, 4 dan 4 digabung jadi 1. Kalau misalnya 4/1, ini denominatornya menunjukkan bahwa 4 ini cuma hanya ada 1, dan 4 ini adalah bilangan yang tetap atau bilangan bulat menjadi 4. Itu rumusnya, oke? Jadi seperti ini. 2/4 itu yang di sininya, yang lainnya 24 yang lainnya akan dipindah, digeser dari 4/4 digeser ke sini, oke? Jadi kalau kita sudah bahas numerator, kita sudah akan bahas denominator. Apa itu denominatornya? Denominator itu adalah equal parts atau bagian yang equal atau bagian yang sama. Jadi misalkan saya bagi 4 seperti ini, oke, bulat 4 seperti ini, oke? Denominatornya itu adalah 1, 2, 3, 4. 4 totalnya ini yaitu 4 potongan.
atau 4 bagian dikelompokkan menjadi denominator, karena 4 potongan ini melambangkan 4 bilangan yang telah dipotong atau yang telah kita pisahkan dari yang sebelumnya 1, kita pisahkan, pecahkan menjadi 4, oke? Jadi seperti itu, denominatornya adalah 4, karena denominator itu adalah simbol dari equal parts atau bagian yang sama atau bagian yang equal yang kita telah potong atau kita yang pecahkan dalam sesuatu atau satu benda atau benda yang lainnya yang kita mau pecah. Oke? Makanya disebut pecahan. Pecahan itu adalah sesuatu bilangan yang terdiri dari banyak pecahan. Jadi pecahan itu ya ini masuknya. Kita pecah, akhirnya menjadi bukan satu pecah tapi pecahan yang disebut sebagai lebih dari satu pecahan atau lebih dari satu yang pecah, melainkan bisa 2 yang pecah, 3 yang pecah, 4 yang pecah, 5 yang pecah, 6 yang pecah. Kalau misalkan hanya 1 yang pecah, cuma 1 doang, hanya 1, itu bukan pecahan, itu namanya whole number namanya. Kalau misalkan ada 2, itu baru disebut pecahan, oke? Jadi bisa dilihat bahwa setengah itu pecahan, oke? Pecahan itu bisa mengarah kepada desimal dan persen, oke? Bisa mengarah, sekali lagi, mengarah kepada persen atau kepada desimal, oke? Jadi saya akan tunjukkan, misalkan 1/10, desimalnya berapa, oke? Desimalnya adalah 0,1. Mengapa? Karena 10 ini melambangkan 1 dan 0. Oke? Kalau 1/10 itu sama dengan 0/1. Kalau 1/100 itu 0,01. Kalau misalkan 1/1000 sama dengan 0,001. Itu maksudnya, oke? Kalau misalkan pecahannya mengarah kepada persen, itu akan seperti ini, 50/100 mengarahnya 50%. Itu. Jadi 50/100 ini sudah masuk pecahan. Setengah dari 100 adalah 50%. Jadi seperti ini, oke? Tekniknya 100 kita kali dengan setengah, oke? 100/1 kita kali dicoret-coret jadi 50 di sini, 50, kemudian di sini 1, dan kemudian 50 kali 1, 50/1. Jadi hasilnya seperti itu teknik caranya dari pecahan. Jadi ini adalah rumus yang mengarah, yang tidak hanya dalam satu titik, tapi dia bisa pergi ke titik-titik yang lainnya, oke? Jadi seperti ini. Jadi pecahan mengarah kepada titik fokus lainnya, yaitu desimal, bilangan bulat, juga ada persentase, oke? Jadi satu tema bisa berada atau bisa pecah ke tema lainnya, oke? Jadi pecahan ini sangatlah unik karena dia bisa memecahkan tema yang ada di yang kita bahas, bisa kita pecahkan ke desimal, ke bilangan bulat, ke persentase, oke? Jadi seperti itu perkenalannya terhadap pecahan, dan kita masuk ke dalam pertambahan dan pengurangan dalam pecahan, oke? Oke, saya akan ganti marker dulu. Kita hapus ini, oke? Numerator dan denominatornya kita tidak akan hapus karena masuk ke bagian yang penting. Sebentar kita hapus dulu.
Oke, sekarang kita masuk ke dalam tema pertambahan dan pengurangan dalam pecahan. Oke, jadi misalkan saya punya 5/6, kita tambah ke 4/6. Oke, jangan kita ganti, jangan 6 mungkin 8. Oke, 5/8 ditambah 4/8. Ini sangatlah bisa kita pahami karena ini di bawahnya sama. Untuk apa kita ubah lagi? Karena kita sudah dikasih punya atau kita sudah dikasih petunjuk bahwa kalau misalkan sama, kita tidak usah ganti lagi, tinggal di atasnya kita tambah numeratornya yang kita tinggal tambah numerator n plus n. Oke, numerator ditambah numerator sama dengan hasilnya yaitu 9. Jadi denominatornya tambah denominator itu tidak perlu ya, oke? Jadi tidak perlu denominator tambah denominator, cukup numerator tambah numerator. Oke? Apabila misalkan 4/5 ditambah mungkin 6 tambah 6/6, oke? Kita ganti, jangan 6/6, mungkin 3/6, oke? Apabila ada soal seperti ini, kita cari seperti multiplesnya atau yang bisa kita lihat bahwa kedua ini bisa menghasilkan 30, oke? Jadi 5 tinggal dikali 6 untuk bisa mendapatkan 30. Jadi 5 dikali 6 sama dengan 30. Kemudian ini dikali 5 sama dengan 30. Jadi sudah di bawah 30. Jangan kita langsung bilang, oh tinggal ditambah 4/30 tambah 3/30. Enggak, tidak seperti itu. Karena di bawahnya kena kali, ke atasnya juga kena tular 2, oke? Jadi tadi 5 kali 6, jadi 4 kali 6 juga jadi 24. Kemudian 6 kali 5 ya tadi 6 kali 5, kemudian sini jadi 15. Tinggal ditambah menjadi 39, oke, 39/30. Jadi hasilnya seperti ini. Jadi kita tidak boleh terlalu gampang 4/30, 3/30, tinggal ditambah 7/30. Tidak boleh seperti itu. Karena kalau misalkan di bawah dikali, kita tidak boleh merasa yang di atas langsung ditambah, enggak. Yang pasti di bawah kena tular kali, di atas kena tular oleh perkalian. Jadi denominatornya kita kali menuju yang multiplesnya, numeratornya kita juga kali, oke? Jadi tadi 5 sama 6 bisa menghasilkan 30. 5 dikali 6 sama dengan 30. Jadi 30 kali 6 berarti di atas kali 6. 4 kali 6 sama dengan 24, oke? 5 kali 6 30, 4 kali 6 24, kemudian 6 kali 5 sama dengan 30, di bawahnya 30. Kemudian 3 kali 5 sama dengan 15, yaitu 24 tambah 15 sama dengan 39/30, oke? Jadi itu saja pembelajaran kita kali ini dan tentang pertambahan, dan kita masuk ke dalam pengurangan, oke? Teknik pengurangan ini juga sama. Saya akan contohkan. Oke, misalkan ini 4/4. Oke, kita ganti yang 4/4 karena itu akan hasilnya menjadi 1. 4/5 saja. Oke, dalam situasi seperti ini, apakah kita harus pakai cara 100 sampai 100? Kita tidak perlu pakai sampai caranya 100. Kita tinggal caranya, kan sudah 20 ini. Kita tinggal kali ke yang 20-nya. Maksudnya kita 5 kan dan 20 kan itu sama, bisa dibagi. 20 bagi 5 bisa 4, 5 kali 4 bisa 20. Jadi di sini kali 4
20, jadi di sininya 20. Kemudian di atas ya kena tulang, jadi 16. Oh, apa bisa 10 min 16? 10 min 16 bisa? Tidak. Jadi kita pindahkan di sini dan di sini. Jadi sama dengan 6 per 20. Oke, apakah ini bisa disimplify atau kita bisa sederhanakan? Bisa. Oke, sama dengan bisa dibagi 2. Oke, di sini bisa dibagi 2, 3, dan ini 10. Oke, jadi hasil akhirnya adalah 3 per 10. Hasil akhir dari pengurangan ini. Oke, jadi tekniknya itu seperti ini. Kalau misalkan 5, kita ketemu 20 dan 5, bisa dalam pikiran kita, oh ini bisa berdua dibagi, ini multiplesnya. Oh ini multiplesnya ini bisa dibagi, ini bisa dikali, ini bisa gini. Jadi kita tinggal langsung saja yang 5 ini kita jadikan jadi 20 yang di sampingnya. 5 ini jadi 20 dengan cara 5 dikali 4 sama dengan 20, dan di atasnya kena keluar jadi sama dengan 16. 4 kali 4 sama dengan 16, atau 4 pangkat 2 sama dengan 16. Kemudian 16 min 10 sama dengan 6 per 20. 6 per 20 kita simplify atau kita sederhanakan menjadi 3 per 10. Sebenarnya ini kalau bisa dirubah, ini bisa dirubah menjadi desimal sama dengan 0,3. Oke? Jadi seperti itu ya guys. Bisa kita dari sini kita langsung bisa masuk ke sini 0,3. Oke? Jadi segitu saja pembelajaran kita kali ini mengenai pecahan, dan semoga ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini untuk mendapatkan semua notifikasinya, dan jangan lupa untuk mengikuti one week session learning bersama dengan Atlas. Oke? Dan jangan melewatkan video-video sebelumnya, karena video-video sebelumnya ada tema Sea Kingdom dan juga seri 3 Days of Metal, dan di situ saya akan mengupas mengenai ekosistem lautan, dan oksigen, rantai makanan, karakteristik para predator, juga solid atau padat, cair, gas, plasma. 4 unsur fundamental. Kemarin saya sudah bahas, dan saat ini kita sudah masuk ke sesi yang ke-10 mengenai matematika. Dan jangan lupa untuk ikuti pembelajaran Atlas Learning, oke? Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini untuk bisa mendapatkan semua notifikasinya guys. Dan see you later guys, bye.